Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari penanya pertama, daerah mana yang belum terhubung, yang kedua upaya penegakan oleh PKH, pertanyaan kedua penyaluran via heli yang rusak itu bagaimana, dan pelakuan terhadap yang tadi disebutkan kalimat Anda menjarah itu seperti apa. Kemudian yang pertanyaan ketiga, kerugian di daerah longsor sudah dihitung atau belum, modifikasi cuaca apakah dilakukan, Starlink itu butuh biaya nanti. Jadi mungkin sepintas kami sampaikan yang kaitannya Anda sebut tadi menjarah. Jadi saya kebetulan menyaksikan sendiri pada saat ada kerumunan di depan gudang Bulog di Sibolga Pandan. Itu kemudian justru masyarakat berkumpul, terus kemudian dibagi dengan beras 5 kiloan. Jadi dalam situasi seperti ini, pemerintah berusaha untuk meringankan beban masyarakat. Jadi karena masyarakat butuh, ya waktu itu terus langsung satu orang dikasih satu galon. Artinya apa? Sebetulnya yang terjadi waktu itu di Sibolga itu adalah pemberian bantuan, kemudian bisa berjalan dengan baik. Yang awalnya memang berkerumun, kemudian sudah bubar. Dari Bapak Ibu yang lain, saya persilahkan mungkin dari TNI, Polri. Terima kasih, mohon izin Bapak Menko PMK menambahkan apa yang tadi sudah dijelaskan terkait dengan beberapa hal yang mungkin bisa kami tambahkan. Yang pertama terkait dengan arahan untuk ikut bersama-sama membantu membuka akses. Mungkin perlu kita informasikan bahwa saat ini khusus Aceh yang memang saat ini terdampak paling luas, saat ini sudah dapat diakses dengan kapal laut di 6 wilayah: Lok Sumawe, Biren, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang. Dapat diakses dengan truk jalur darat. Terdapat 8 wilayah: Pidi Jaya, Aceh Barat, Aceh Nagan, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Sepulus, Salam. Kemudian yang dapat diakses dengan udara saat ini 4 wilayah, yaitu Aceh Tenggara, Takengon, Gayulus, Aceh Tenggara, dan Bener Meriah. Pada prinsipnya untuk tahap awal bantuan logistik ini sudah bisa disalurkan sampai di tingkat kecamatan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan, pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kemudian terkait dengan bantuan airdrop tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan siling atau kemudian membungkus dengan lebih kuat, dan tingkat ketinggiannya pun kita turunkan untuk supaya logistik yang disalurkan lewat airdrop tetap terjaga. Kemudian terkait dengan tadi adanya informasi penjarahan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi kita juga paham bahwa saat itu mereka hanya membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Terima kasih. Pak Lima, Pak Asep. Untuk wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh darat, TNI sudah melaksanakan pengiriman lewat udara, yaitu menggunakan sistem helibox. Jadi barang itu
dijatuhkan dari pesawat dalam bentuk box-box yang pakai baling-baling sehingga pada saat ke tanah tidak hancur. Kemudian juga menggunakan payung udara, itu di dropnya lewat Hercules C-130. Kemarin sudah dilaksanakan di Aceh Tamiang, kemudian hari ini juga akan kita laksanakan sistem drop CDS, Carry Delivery System, yaitu menggunakan pesawat CN dan Hercules. Kemudian tadi ada yang tanya tentang yang logistik yang hancur. Jadi kemarin dalam pemberian bantuan, memang saya tekankan kepada prajurit TNI untuk tetap menjaga keamanan personil dan alutsista, yaitu pesawat yang digunakan. Karena di Padang ada personil TNI tiga personil, dua dari POM, satu Babinsa. Pada saat membantu penanganan bencana terbawa arus, beberapa hari ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sehingga saya tekankan bahwa dalam penanganan perbantuan agar tetap menjaga keamanan personil dan alutsista yang digunakan. Nah, pada saat kemarin heli mau mendarat, di situ ada kabel, sehingga diputuskan oleh pilot barang itu tetap di drop, walaupun mungkin ada beberapa beras yang tercecer, tapi daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di drop dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Terima kasih. Silakan, Pak Kasat. Terima kasih, Pak. Tadi memang sudah dijelaskan tentang dropping, jadi heli itu tidak bisa mendarat dimanapun. Jadi harus landasannya harus siap. Jadi karena kondisi bantuan harus diberikan, kita coba untuk dilempar. Setelah ada yang pecah, kita evaluasi lagi, sekarang kita berupaya, sampai sekarang tidak terjadi lagi sudah. Terus yang kedua tentang Starlink, itu memang peralatan kami dari Kemhan dan kami juga, memang pulsanya kan belum tahu siapa yang mau bayar. Jadi itulah kondisinya, tapi semangat kami untuk membantu, kami kirimkan berpuluh Starlink ke daerah bencana. Terus selanjutnya juga tentang penjarahan, memang mereka mungkin resah, takut tidak dapat makan, tapi sekarang kami sudah terjunkan anggota ke daerah-daerah belum terakses, sehingga mereka bisa mengatur masyarakat di sana, dan kami kirim secara fast roping anggota-anggota itu di sana. Inilah kita langsung merasakan gunanya batalon-batalon TP. Jadi mereka sekarang yang banyak bergerak di daerah-daerah bencana untuk membantu masyarakat.